Bentar. Ya. Sudah ya, sudah direkam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat, saya coba menggunakan slide dari dosen saya waktu di ITB. Nah, di sana mata kuliahnya sama, yaitu meteorologi dan kontrol kualitas, di mana dibagi menjadi beberapa subbab, di mana subbab-subbab awal itu akan membahas tentang meteorologi. Ini saya pindahin ke bawah dulu deh. Meteorologi industri. Nah, ini juga pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya mute ya Jessica. Yang pertama adalah kecermatan, di mana suara saya jelas atau tidak? Cek. Jelas Pak, jelas. Oke. Di mana hal pertama dalam meteorologi dengan pengukuran kan berbeda ya. Di mana untuk hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh kalian adalah ada kata yang namanya kecermatan. Di mana kecermatan di sini kecermatan dari aspek mana saja. Yang pertama dari aspek harga atau ada angkanya. Yang kedua adalah kecermatan dari alat ukurnya. Alat ukur itu disebut cermat itu dari aspek apa saja. Nah, kemudian kecermatan dari skala apa saja, dan kecermatan dari pembacaan disebut kecermatan pembacaan itu syaratnya apa saja. Terus targetnya disebut cermat itu apa saja, dan proses pengukurannya disebut cermat itu apa saja. Jadi hal penting pertama yaitu kecermatan. Nah, yang pertama yang berhubungan dengan skala itu ada jelas kepekaan dan kapasitas ukur. Dan kalau keterbacaan itu kecermatan dari pembacaan. Di mana keterbacaan itu harus jelas apakah menggunakan pembesaran atau menggunakan skala. Nah, di mana skalanya itu harus ada namanya garis indeks atau garis acuan. Di mana kalau misalnya kalian di Wimistar kan ada garisnya ya, garis per 1 mili atau per 1 senti dan lain-lain. Di mana garisnya itu ada menggunakan skala Nonius atau Vernier atau yang lurusnya seperti apa, atau indeksnya itu menggunakan garis 0 Nonius misalnya. Nah, itu bisa kalian coba browsing untuk dasar-dasarnya. Ini adalah macam-macamnya, skala Nonius dan lain-lain. Nanti bisa kalian cari ulang atau di rekaman bisa kalian tonton ulang. Terus kemudian dari keterbacaan dari skala itu haruslah dapat dibaca dari jarum penunjuknya. Kalau misalnya ada jarum menunjukkan ke skala tertentu, nah itu harus jelas ya pembacaannya. Di mana keterbacaan juga harus adanya selain manual digital. Terus kecermatan dari target. Target itu maksudnya adalah target dari benda kerjanya. Nah, itu di situ harus dijelas bahwa dia harus ada toleransi. Nah, makanya kalau ada toleransi berarti dia sudah kecermatan secara target. Terus kemudian kecermatan targetnya itu toleransi. Itu selain toleransi ada yang namanya spesifikasi. Di mana kalau secara umum spesifikasi itu yang kita gunakan sekarang itu untuk metrologi adalah spesifikasi geometrik. Walaupun pada umumnya spesifikasi yang kita pelajari itu banyak kalau di teknik mesin. Ada spesifikasi material, di pemilihan bahan atau di material teknik kita mempelajari bahwa material specification ya. Terus ada spesifikasi fisik atau physical specification ataupun kimiawi ataupun elektronik. Nah, ini secara umum lah ya. Atau bisa kita lihat misalnya propertinya mungkin ya, atribut itu bisa disebut dengan salah satu spesifikasi. Nah, kemudian toleransi di sini menggunakan ukuran dasar atau nominal. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa toleransinya itu toleransi dasar atau toleransi yang bertingkat ya, atau nominal itu dibedakan. Terus kalau dari proses
pada saat proses pengukurannya itu perlu diperhatikan namanya kecermatan dalam hal ketepatan. Ketepatan misalnya caranya apa harus digoyang-goyang, apakah harus di 3 titik, misalnya ada piston, kenapa harus 3 titik di tengah, di ujung dan di awal misalnya. Nah, itu agak berbeda. Jadi kalau panjangnya menyeluruh berarti tidak mungkin kita mengecek yang di awalnya saja. Terus ada ketelitian dari pembacaan prosesnya pengukurannya. Ada misalnya kalau kalian pakai mikrometer kan ada 2 tuh, ada yang ukuran besar dan ada ukuran yang kecil. Nah, itu adalah untuk mengukur ketelitian. Nah, ketepatan itu bisa saja ada kesalahan dalam rambang atau dalam prosesnya, atau juga kesalahan dalam proses sistematik ketelitian. Nah, ini kalau apabila ada kesalahan rambang maupun kesalahan sistematik, berarti kalian harus pastikan bahwa alat ukurnya itu atau proses pengukuran menggunakan alat ukur itu haruslah dilakukan kalibrasi. Misalnya ada beberapa alat ukur kalibrasi setiap sebulan sekali atau tiap 2 bulan sekali, 6 bulan bahkan ada yang 1 tahun sekali. Nah, itu di berbagai industri itu bermacam-macam ya. Terus di sini ada proses kalibrasinya itu biasanya menggunakan spesifikasi keterulangan ketelitian. Walaupun di titik yang sama beberapa kali dicek ternyata sama, misalnya 23,04. Nah, itu beberapa kali itu yang pertama 23,04 di titik yang sama dicek lagi 23,07. Nah, itu kan berarti ini kalibrasinya bermasalah nih. Proses kalibrasinya bermacam-macam, di menggunakan rantai kalibrasi ataupun menggunakan keterlacakan. Nah, ini kalau di teknik mesin nih yang pernah di bidang kalibrasi Pak Eri ya kalau salah. Nah, di mana proses untuk menggunakan rantai kalibrasi itu biasanya badan akreditasi yang melakukan. Terus kalau misalnya keterlacakan itu juga bisa saja menggunakan kalibrasi, tapi setelah badan akreditasi kemudian dilakukan oleh laboratorium akreditasi. Ini bentar, ini tidak terlihat. Ya, ini maksudnya benda ukur. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini pengaruhnya positif dan negatif. Ini secara umum ya. Nah, alat ukur itu memiliki skala dan sifat-sifat yang telah dijelaskan tadi. Sedangkan benda ukur itu memiliki nominal atau angka-angka yang di dalamnya terdapat yang perlu kita ukur. Benda ukur itu bisa berbentuk benda satu komponen maupun multiple komponen atau di dalamnya terdiri dari banyak komponen. Di mana di dalamnya ada toleransi juga. Nah, di mana alat ukur itu harus menunjukkan adanya penunjuk, pengubah, dan sensor. Kalau benda ukur itu harus ada objek ukur dan objek ukur 1, objek ukur 2, dan seterusnya maksudnya. Oke, alarm sudah, saya stop presensi dulu. Oke, presensi sudah saya tutup. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari alat ukur maupun benda ukur itu selalu saja mengalami namanya kesalahan. Kesalahannya itu baik itu dari posisi GU maupun GD itu yang dikenal dengan ABBI. Itu ABBI biasanya konsepnya itu mengikuti yang mikroskop ya, atau benda-benda yang dari larutan. Atau misalnya baik itu dari posisi benda kerja maupun alat ukurnya, bisa juga dari lingkungannya misalnya pada saat lingkungan yang panas itu berbeda, atau pada saat di lingkungan yang dingin di gunung dan di sini juga beda. Itu dapat mempengaruhi alat ukurnya, dapat mempengaruhi bentuk ukur. Seperti yang kalian lihat, kalau alat ukur yang baik itu harus disimpan dalam lingkungan yang sesuai. Jadi jangan sampai kalian punya alat ukur, kemudian kalian simpan di dalam produksi, tergeletak gitu saja. Itu karena harusnya itu di tempat yang khusus. Misalnya dengan temperatur 15 derajat Celcius,
dengan kelembaban sekian. Nah, lingkungan tadi ya, apakah ada geram, debu, temperatur, dan lain-lain. Oh ya, getaran juga sama pengaruhi. Proses pengukuran bisa secara kuantitatif atau bisa secara kualitatif. Kalau kuantitatif kan lebih ke angka ya, angka yang dapat kita lihat, dapat kita tentukan dari skalanya. Tapi kalau misalnya dari kualitatif, itu lebih ke proses pemeriksaan, proses observasi. Nah, contoh misalnya saya mau piston misalnya. Piston itu kalau misalnya data kuantitatif diukurnya itu kan pasti diameternya, outside diameter, inner diameter, panjangnya, atau misalnya apa, panjangnya, diameter, ataupun misalnya masanya dan lain-lain. Nah, tetapi kalau misalnya pemeriksaan secara kualitatif itu observasi, misalnya warnanya apa? Oh, warnanya ternyata putih atau warnanya metalik ke abu-abu misalnya. Terus kalau kualitatif itu lebih ke observasi lain, misalnya pada saat dia dipanaskan, apa yang akan terjadi? Apakah dia memuai? Apa yang kemudian alat ukurnya bisa alat ukur langsung, sehingga melakukan proses pengukuran langsung. Ini ada juga alat ukur yang lain, misalnya alat ukur tidak langsung, di mana ada alat ukur pembanding, alat ukur standar, dan alat ukur bantu. Nah, ada yang dinamakan alat ukur khusus. Jadi ada 3 jenis untuk proses pengukuran. Nah, kemudian alat proses pengukuran khusus itu apa saja? Yang khusus itu, contoh kekasaran. Kita pakai kenapa kita pakai khusus? Karena tadi pembanding. Misalnya dari Rockwell ke Vickers ke Grinnell, kebulatan cylindricity, atau ulir, roda gigi, CMM ya untuk mengukur posisi. Terus ada juga menggunakan optical tooling, alat ukur optik yang di foto menggunakan image processing, atau menggunakan pengatasan mesin perkakas juga bisa, atau pengujian merusak ya. Proses pemeriksaan sama seperti yang alat ukur, ada alat pemeriksa dan ada benda yang diperiksa. Kaliber, yang ini kaliber pemeriksa yang biasa digunakan di industri. Itu ada yang go, ada juga yang no go atau not go. Jadi itu biasanya jig and fixture. Jadi ada kalau misalnya di operator, kalau misalnya mengecek, kalau misalnya menggunakan kaliper itu lama, ya, sehingga yang mudah itu menggunakan jig go atau no go. Atau juga menggunakan acuan. Acuannya pokoknya panjangnya harus segini, itu bisa. Tapi sama aja kalau go no go mirip dengan yang itu ya. Nah, proses pengukuran yang 3 ini itu juga dilaksanakan kalibrasi. Masih dengan kecermatan. Kecermatan ada kecermatan tadi bilangan, ini juga sudah. Kecermatan alat ukur. Kalau bilangan itu ya berapa desimal atau 1 desimal dan lain-lain. Kalau alat ukur itu biasanya kecermatan yang terkecil itu berapa? Apakah per 1 mili kalau di Distar, atau per 0,1 mili atau per 1 senti. Nah, itu persatuannya itu kecermatan alat ukur. Kalau kecermatan skala, itu skala di bagian penunjuk. Misalnya satuannya apakah 0,05, apakah 0,5 dan lain-lain. Kalau pembacaan atau reading resolution itu biasanya dianggap yang paling baik mewakilinya. Misalnya ini apakah diratakan dua desimal. Nah, itu kalau misalnya kalian lakukan metrologi industri ada yang macam-macam ya, ada yang 2 desimal, ada yang 1 desimal, ada 3 desimal. Nah, biasanya kalau untuk penelitian biasanya disamakan jadi 2 desimal di belakang 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Jadi jangan sampai ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 ya. Itu kan berarti tidak kecermatan dalam pembacaannya, tidak memenuhi standar metrologi. Atau kecermatan target itu bisa saja misalnya ternyata di sini ditulisnya adalah kecermatan yang sesuai dengan sekitar misalnya minimal ya 1/10 dari objek ukur. Jadi kalau misalnya objeknya panjangnya 10 cm, setidaknya perbedaannya tidak menyimpang dari 1/10-nya.
Nah, ini adalah contoh menggunakan meteran. Ini menggunakan jangka sorong manual. Nah, ini menggunakan mikrometer ya outside. Nah, di sini juga ada kecermatan proses pengukuran itu dari yang tadi yang sudah dijelaskan, ketepatan dan ketelitian. Kemudian ada kepekaan. Kepekaan di sini ini apakah alat ukurnya itu per satu skalanya itu menunjukkan seberapa banyak sih yang untuk dirasakan oleh sensor. Jadi kalau misalnya ini biasanya berlaku untuk yang digital ya, kepekaan ini. Atau nah di sini bisa dijelaskan kalau misalnya kepekaan di sini bisa juga dalam mengukur kemiringan. Nah, kemiringan itu kalau menggunakan manual kan agak sulit ya atau harus digerak-gerakkan. Nah, di mana kepekaannya kalau kita hitung itu dimensi acuan yang subuh X itu yang harga yang diukur dan penunjukan saat kalibrasi, yaitu kepekaannya itu adalah DJ per DX-nya atau nilai yang di birunya ya. Nah, di sini kecermatan skala misalnya 2 mm bacaannya bagus sehingga terpilih 0,001. Nah, itu jelas ya keterbacaan untuk kepekaan. Oh, di sini ada pitch-nya skalanya per 2 mili misalnya untuk skala satuannya. Di sini ada bermacam-macam, ada yang disetel saat kalibrasi, ada ini daerah ukur dan lain-lain. Ini adalah grafik yang menunjukkan perbedaan yang apakah harus mendekati pada saat harga yang diukur ini apakah terlalu menyimpang jauh atau tidak. Harusnya kan kalau misalnya tadi kepekaan ya seharusnya diambilnya yang hijau. Dia mendekati yang harga acuan. Kalau misalnya terlalu jauh dari yang dikalibrasi kan menyimpang juga tidak boleh ya. Jadi harus bisa yang sesuai dengan saat kalibrasi dan acuan yang diukur. Kemudian ini dibandingkan alat ukur A dan alat ukur B yang tadi dibilang kepekaan atau pembanding ya. Oke. Nah, di sini ada juga pengerjaan LVDT. Ini satuannya misalnya per mikrometer ya. Di mana per mikrometer kan per sejuta ya, sejuta milimeter, seper sejuta meter atau seper 1000 milimeter. Ini kepekaan, ini kepekaan misalnya sensitivity, misalnya di sini saya dari 1 menjadi 1,5 dan lain-lain. 1 ke misalnya di sini 1 sampai ke 0,5. Ini untuk di sini dari 1 ke 0,5 itu apakah yang sesungguhnya juga berubah sebanyak itu atau tidak. Itu juga harus dicek untuk kepekaannya. Ini kapasitas ukur. Nah, ini juga sama kalau di mesin bubut juga sama. Ada untuk putarannya apakah 1000 putaran RPM atau dan lain-lain. 1000, 2000, 5000, 10.000. Sedangkan yang di ini adalah untuk pergeseran dimensi offsetnya. Ada mikrometernya. Oke, ini juga sama pemilihannya. Pemilihan besaran ini adalah contoh-contoh untuk kepekaannya. Nah, sekarang kapasitas ukur ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Ini juga dibedakan. Nah, begitu juga dengan penyimpanannya, alat ukurnya itu jelas harus ditempatkan sesuai dengan mountingnya, jadi tidak berubah atau tidak bergeser pada saat penggunaan selanjutnya. Sehingga dari kalibrasi ke kalibrasi berikutnya dengan ukuran yang sama. Nah, di sini ada keterbacaan, itu mudah dibaca oleh manusia. Ya, jadi kalau misalnya manusia itu kan ada yang manusia minus matanya, ada yang misalnya plus, nah itu setidaknya mengakomodir itu atau enggak diambil yang pembacaan normal atau tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Itu
enggak, jangan terlalu seperti itu. Terus ada juga pembesaran. Ada juga faktor pengali yang menunjukkan bagian diukurnya. Misalnya di bagian ini itu langsung 100 kali. Pembesar di sini kan dibilang ada misalnya mikrometer 100 kali. 100 kali itu 100 kali dari milimeter misalnya. Jadi langsung ukurannya langsung satuannya 100 kalinya, per 100 kali satuannya. Ini juga sama tadi pembesaran. Nah, skala juga sama, ada skala lurus atau bidang. Nah, ini ada garis indeks yang kalau di bidang di MISTAR, bacanya adalah sesuai garis indeks lurus dengan bidang bacanya. Kemudian ini garis indeks. Jadi untuk yang satuan ini disebut kecermatan. Nah, ini disebut garis indeks. Nah, ini jarum penunjuk tadi sudah ada kecermatan. Ini ada garis indeks juga. Ini skalanya silinder, sama saja sering dilihat ya. Ada juga pitch atau pitch skala. Misalnya di sini misalnya jarak fisiknya 1 mm di antara dua bidang itu. Terus ada juga pembacaan skala. Pembacaan skalanya itu adalah misalnya pakai jarum ya, atau misalnya pakai bidang baca bisa. Terus ini memenggal tadi kira-kira ini di angka tengah-tengah itu jadi 1,65 misalnya. Pembulatan kalau misalnya tadi melewati sedikit dari 4165 anggaplah jadi 417 misalnya. Tapi kalau kurang dari berarti pembulatannya jadi 416. Ini interpolasi juga kalian sering gunakan, harusnya sih di statistik ya, kita tidak ada statistik. Jadi kalau misalnya interpolasi itu kalau di angka ini 4, terus ada berapa garis itu nilainya, kalau 4 itu nilainya 8, kalau misalnya 10 nilainya berapa? Itu kan interpolasi. Jadi kalau 4 ke 8 misalnya kali 2, kalau 10 berarti 20, itu kan interpolasi ya. Atau kebalikannya, kalau misalnya 7 nilainya itu 7 itu nilainya 4,2 misalnya. Nah, kalau nilainya 3 itu jadi berapa? Itu 3 interpolasi, kita harus hitung pembagian-pembagian seperti itu. Terus ada skala nonius dengan skala 0 nonius. Nah, ini contohnya yang di garis ini. Skala 0 nonius yang ini, skala nonius yang sisanya. Yang lebih kecil, terus kemudian skala nonius Vernier atau kita sering kita sebut misalnya jangka sorong ataupun mistar ingsut ya. Ini sama, cuman ada perbedaan jenis atau macamnya untuk panjang maupun untuk sudutnya. Nah, ini skala nonius tadi, skala utama, skala noniusnya yang N-nya yang tadi, terus jarak K menentukan. Nah, ini hanya perbandingannya saja ya. Kalau yang ini utama itu yang U, misalnya persatuan senti, terus yang N itu misalnya persatuan mili, misalnya 7 mili per 5 mili gitu ya kan, ada garis-garis, ada garis panjang, ada garis sedang, ada garis kecil. Nah, itu skala noniusnya itu yang K itu menentukan kecermatan nih. Nah, di sini garis nonius bergeser ke K. Ini juga bisa tergantung dari tadi ya, satuan kecermatan dari K-nya. Ini panjang total skala nonius bisa saja panjangnya tadi dari 0 sampai ke sekian, ujungnya berapa. Atau skala panjang efektif dari skala utama bisa saja dari sini sampai sini, walaupun skala noniusnya itu kurang lebih adalah setengah dari panjang total. Ini sama contohnya yang setengah panjang total dibagi 2 masing-masing. Nah, ini satu skala nonius misalnya per 10 dari benda kerja, berarti berapa misalnya. Sehingga kalau panjang bagiannya 10, berarti panjang besar keseluruhannya 9. Nah, maka 10% dari 9, maka 0,9.
Maka skala utamanya 1 ini salah satu petunjuknya. Ini untuk yang sudut tadi itu linear atau garis ya. Ini untuk kecermatan, ini garis 0. Untuk pembacaan ini sering kita lihat sih ya, untuk misalnya di mana? Di speedometer ya. Speedometer yang kita sering gunakan atau di skala-skala yang lain kayak pengukur tekanan ban dan lain-lain. Ini cara bacanya sama saja ya. Ini cara bacanya misalnya di titik ini itu 47 derajat. Nah, ini cara bacanya itu sebenarnya sama kayak sama kayak kalian pakai mikrometer. Mikrometer kan ada yang skala tinggi, ada yang skala rendah. Nah, ini untuk satuan, ini untuk desimal misalnya. Itu sama saja. Ini juga sama, ada yang pembacaan kiri, ada yang pembacaan kanan. Sama saja. Nah, ini maksudnya. Jadi ada yang sudut, yang ini adalah sudut, yang ini adalah satuan satu sudut, dan ini satuan komanya. Pulsa bisa pakai yang asup. Pulsa bisa di banking. Irfan mute dulu nih. Ya, skala Nonius 2 dimensi. Oke, ini kita skip. Ini teknis di alat ukur ya. Nah, kalau di bukunya Pak Taufik Rohim, ini kita bisa lihat bahwa skala Nonius 2 dimensi kalau dibuat dalam jajaran kotak yang sering kecermatan 0,01 jadi seperti ini. Jadi tiap-tiap satu masing-masing kita buat garis dan itu kecermatannya harus tiap 0,01. Untuk cara bacanya ini 0 berarti 0,01. Oke, ini di zoom, dipermudah sehingga 53,92 yaitu yang garis kuning sebelah kanan. Paham ya? Misalnya ini 53, ini 54. Nah, ini maksudnya di titik ini itu berapa? K 53,92. Terus ini ketinggian kontak. Oh, itu tadi untuk yang jajaran kotak ya. Ini untuk penjalan jajaran kotak. Oh, ini untuk garis spiral. Jika menggunakan garis spiral, ini juga seperti ini. Jadi ada macam-macam ini ya metodenya. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau misalnya di garis kuning ini tadi 53, berarti 53,2 sekian untuk pembacaannya. 53,2 ininya 35 naik 136. Nah, ini juga sama gambar skala pada plat gelas di tengah silinder. Ini untuk pengukuran inside diameter atau silinder ya. Ini bagian-bagiannya, posisi 0 untuk okuler, untuk kaca pengamatan. Nah, ini mikrometer. Tadi saya sudah jelaskan. Industri biasanya sering gunakan mikrometer ya. Kalau kalian mungkin di praktikum harusnya ada nanti. Ini ada juga skala tetap dan skala putar, di mana yang skala tetap itu menjadi satuan, yang skala putar itu menjadi komanya. Nah, ini ada skala halus dan skala halus dan skala kasar. Jadi maksudnya kasar, kalau halus tuh putarannya lebih sedikit. Kalau kasar kan langsung banyak satuannya, misalnya per 5 atau per berapa. Ini cara bacanya jadi 6. 6 itu bisa dilihat dari garisnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6 lebih sedikit. Sedikitnya di titik berapa? Nah, di sini titiknya lihat yang di samping kanannya. Berarti di situ 48. Ini juga sama 6,5 titik berapa?
5, 1, ya 1, 2, 3. Ini contoh yang lainnya. Di sini ada 4, 5, 6, 9 ya. Hampir 7 berarti. Jadi skala yang bawah. Nah, ini untuk skala mikrometer. Ini yang di sini ya. Untuk cara bacanya. Ini skala kasar. Nah, ini untuk skala halusnya. Ini sama yang seperti yang tadi, cara pembacaannya. Oh, ini ada lebih menarik ya. Ini tadi hanya horizontal dan vertikal. Nah, ini ada 2. Ini cara bacanya menjadi lebih teliti lagi. Ada 1, ini 2, ini 3. Nah, ini juga mikrometer selain untuk yang portable juga yang mikrometer untuk bench atau stasioner ya. Nah, untuk metrologi skala, nah skala pembacaannya bidangnya itu dari jarum petunjuk, di mana jarum petunjuknya itu sering terjadi posisi mata yang benar atau terjadi posisi yang salah atau pada saat pembacaannya tidak lurus ya. Sama seperti kalian kalau ngelihat speedometer, kalau ngelihat dari samping jelas beda dengan pada saat posisi pengemudi. Posisi mata yang benar, nah kalau misalnya pada saat menggunakan cermin. Ini tidak harus lurus ya. Nah, cara menghindari paralaks ini yaitu harus tepat di depan lurus dengan arah jarumnya. Ini penjelasan teknis sekali ya, penjelasannya untuk yang garis pandangan mata untuk menghindari paralaks. Kalau misalnya menggunakan teropong untuk pengamatan. Nah, petunjuk digital juga sama. Ini di odometer ya. Kalau kalian lihat ini juga sama seperti ini, ada sudah berapa kilo dan lain-lain. Ini cara kerjanya untuk yang digital menggunakan pulse. Kemudian di sini mikrometer digital. Nah, pencatatnya ada juga pencatat langsung menggunakan prinsip galvanometer, langsung dicetak di kertas. Nah, biasanya kalau yang contoh yang ini, kalau di gempa ya, gempa berapa skala Richter gitu, biasanya itu langsung dia geser-geser. Biasanya dia komponennya ada ini ya beberapa, kemudian ada plat logam bertekanan tinggi yang mampu meneruskan sinyal tadi. Nah, contohnya jadi seperti ini. Atau yang lain, contohnya seperti ini. Ini untuk menggunakan servo, itu juga bisa, itu menggunakan dari gerak motor ya, dari gerak motor, sehingga dia si jarumnya itu bergerak, ininya tuh kiri kanan tergantung dari pulse yang diterima oleh servo. Itu kalau yang ini kan langsung dari jarumnya ya. Kalau yang ini jarumnya yang bergerak kiri kanan. Nah, ini teknis sekali, kita skip. Kemudian ini untuk pengubah, ini teknis juga ya, tidak ke meteorologi. Nah, kita masuk ke toleransi. Toleransi di sini seperti yang kalian biasa lihat, toleransi itu ada toleransi batas atas misalnya dan batas bawah. Nah, itu yang sering kalian buat, misalnya panjang 7 cm plus minus berapa, nah, itu kan ada atas dan bawah. Nah, biasanya toleransi itu juga ada ukuran dasar yang menjadikan acuan. Di sini ada keterangan bahwa karakteristik geometrik harus dengan standar ISO. Nah, ini yang kita akan pedalami nanti adalah tentang geometrik.
Ini tadi sudah ya, toleransi ada batas atas dan batas bawah atau maksimum minimum. Nah, itu biasanya ditulis seperti ini. Bisa pakai plus, bisa pakai minus, atau kadang-kadang plusnya tidak ada. Langsung seperti ini, atas bawah. Ada yang menggunakan plus minus, ada yang tidak, tapi desimalnya tidak ada yang juga menggunakan plus minus, desimalnya sama 2 angka. Jadi balik lagi ke tadi, kecermatannya. Jadi harus sesuai. Terus ada juga yang menyatakan penulisannya seperti ini. Ini maksudnya adalah batas atasnya 0,1, batas bawahnya juga minus 0,1. Maksudnya gitu. Terus ada juga yang seperti ini, 45G7. Nah, itu kalau di kalkulator kita sering lihat pakai E. Nah, kalau yang di gambar kerja kita sering pakai G. Nah, itu adalah simbol-simbol yang ada di standar ISO. Jadi kalau misalnya 45G7, apa maksudnya? Itu nanti akan kita pelajari juga. Nah, ini toleransi, ini adalah misalnya garis 0, tapi ternyata gesernya itu ke sini, ternyata itu mengalami penyimpangannya cukup besar sampai sini. Tapi ternyata bisa saja pengukurannya tidak lurus sehingga menjadi beragam ya diameter dalamnya. Biasanya yang paling susah itu mengukur diameter dalam. Diameter dalam, kalau diameter luar mungkin bisa kita diluruskan. Nah, ini adalah contohnya. Pada di benda kerja, ya jadinya seperti ini nanti. Kalau misalnya terjadi penyimpangan pada toleransi. Nah, ini yang dimaksud adalah poros dan lubang. Jadi yang ini adalah lubangnya atau murnya, ini adalah bautnya. Dan itu harus ada suaian. Suaian itu adalah yang menentukan nilai ini harus nilai negatif, nilai minimum, yang si murnya itu harus nilai minimum dan ini harus nilai maksimum misalnya. Ini disebut dengan suaian. Suaiannya itu harus suaian longgar, di mana pada batas toleransi di porosnya. Nah, oh ya, di sini contohnya suaian longgar itu harus di titik ini, di titik yang merah ini. Nah, di mana toleransinya harus batasnya sekian. Yang merah ini berarti yang porosnya atau yang bautnya itu dia setidaknya harus maksimum atau dilebihkan sekian. Nah, tapi kalau di ukurannya misalnya sama, ukuran misalnya kalian ngedesain diameter murnya itu, pitch-nya itu yang paling terlebar misalnya 5 mili. Nah, terus kalian nyari baut yang pitch-nya juga 5. Akhirnya menjadi suaian paksa. Akhirnya menjadi tidak smooth ya. Jadi agak keras kok, seret gitu. Bisa jadi saja terjadi seperti itu. Nah, suaian longgar berbasis poros itu untuk mengantisipasi kalau menggunakan skala linier yang itu mungkin saja masuk. Saya membuat lubangnya 5, ukuran poros 5. Ya jelas secara logika masuk, tetapi kan tidak semua ukuran di sepanjang diameter poros itu semuanya 5,0. Ada juga 5,1, ada 4,8, 5,15. Nah, itu apa yang terjadi pada saat ininya 5, ininya 5,1, jelas tidak masuk kan, atau menjadi merusak dari benda kerja. Nah, ini ada macam-macamnya, ada suaian paksa, ada suaian transisi. Transisi itu awalnya saja jadi untuk menyesuaikan. Nah, ini perbedaannya, ini ada posisinya untuk ada 45G7, 45H6. Nah, ini untuk ukuran dari ulirnya ya. Nanti kita akan mempelajari tentang geometri ulir juga. Ini sesuai yang tadi berbasis poros, yang ini berbasis di lubang atau di umurnya. Itu juga harus beda. Hitungannya harus beda. Oke, kita lanjut. Nah, ini dibalik. Jadi pasangannya itu kalau yang ini G7, ini G6. Kalau ini H7, ini H6. Jadi jangan sampai ini G6, ini G6, longgar. Ini H7, ini G7. Berarti nggak bakal masuk. Jadi harus saling melengkapi antara suaian poros dan suaian dari lubangnya.
Nah, ini penjelasan yang ukuran dasar yang indeksnya itu ya, dari A sampai T atau sampai ZC untuk yang simbolnya. Nah, untuk yang lubang itu kita bisa sesuaikan dari A misalnya sampai ZC. Ini ada simbol dan simbol huruf ya. Yang membedakan itu jadi di ini ya, italic ataupun bukan italic, kapital ataupun tidak kapital. Oh ya, ini perbedaan ada ZC5 sama S5 dan lain-lain. Menunjukkan ukuran, yang ini kalau di standar ISO ini jelas terlihat bahwa yang tadi jika kita gambarkan menjadi diagram balok, ini menjadi seperti ini. Di mana cara pembacaannya tadi ada untuk lubang, ada untuk poros. Jadi bisa diganti, bisa dilakukan berpasangan tadi. Jadi jangan sampai nanti maksimum dengan maksimum, jadi yang ada tidak jelas ya. Terus di sini untuk sesuaian ini kurang jelas. Di sini ada suaian kempa, suaian tekan, jepit, dan sorong. Nah ini disesuaikan dengan jenis komponen yang akan digunakan. Nah contohnya kalau yang kempa berarti cincin gigi kuningan yang dipasang pada besi tuang, pada motor listrik. Nah ini poros pada motor listriknya itu menggunakan suaian kempa, yaitu kecermatannya sekian. Kalau suaian tekan itu kalau berhubungan dengan tekan, misalnya atau di sini adalah ring bantalan peluru pada poros dan housing itu rumahnya. Pada gigi juga pada porosnya ini. Ada hubungan dengan bending ya, dengan ditekan. Kalau jepit itu adalah komponen transmisi yang biasa dijepit itu ditahannya dengan jepit. Atau sesuai sorong itu menggunakan pada mesin atas saya Muhammad Ridwan ya. Saya silakan di mute Muhammad Ridwan. Oke, lanjut. Nah, yang ini juga sama tadi, ini suaian untuk lubang. Nah, ini proses pemesinan dan kualitas toleransi. Kita mempelajari metrologi dan kontrol kualitas. Nah, ini makanya kualitas yang dari salah satunya adalah kualitas dari toleransi. Saya pernah diceritakan oleh dosen saya ini, Pak Taufik, bahwa di Indonesia itu hampir semuanya proses perancangannya gagal di proses toleransi. Jadi hampir semuanya terkendala di toleransi. Jadi tidak ada yang sangat bagus sekali presisi. Karena ada yang masih sistem tadi suaian paksa, ada yang masih pakai digetok, sistem getok untuk assemblingnya dan lain-lain itu. Nah ini kualitas dari macam-macam. Kalau misalnya prosesnya bubut dengan diameter kurang dari 200 itu bisa pakai toleransi yang sekian. Ini contoh-contohnya. Terus ada juga bentuk toleransi bentuk dan posisi. Bisa kita lihat bentuk dan posisinya itu. Yang pertama kalau misalnya tanpa acuan, tanpa elemen dasar itu ada 6. Ada kelurusan, kerataan, kebulatan, kesilindrisan, garis lurus, dan garis permukaan. Nah, ini yang akan dipelajari di namanya tadi toleransi geometrik. Nah, geometrik nanti kita akan pelajari. Nah, di sini ada kelurusan. Nanti simbolnya yang digambar tanpa elemen dasar di sini berbentuk kotak-kotak seperti ini. Nanti di dalam kotaknya misalnya di sini ada simbolnya kesejajaran karena perlu dasar ya. Kesejajaran itu harus sejajar dengan bidang yang lain. Nah, ini ada garis 2. Terus kesejajarannya berapa banyak? 0,1 misalnya. Nah, di sini yang akan kita bahas secara mendalam di toleransi geometrik nanti. Atau misalnya seperti ini 0,01 100 ininya B itu datumnya datum B. Ini ada contohnya yang lain adalah ketegak lurusan atau perpendicularity, ada kemiringan atau angularity, ada posisi itu posisional. Nah ini yang justru seru ya, menarik kalau misalnya sudah gambar menggunakan standar geometrik seperti ini. Tapi kalau misalnya
menggunakan linear juga tidak salah, tetapi nanti ada sering terjadi kendala pada saat manufaktur dan assemblingnya. Tapi kalau menggunakan ini rata-rata yang bagian manufaktur dan assembling senang gitu karena pasti mudah, serasa dipermudah. Nah ini ya contohnya kalau misalnya kelurusan, contohnya seperti ini, kelurusan silinder harus di tengah-tengah, harus seperti apa. Nah jadi walaupun diameternya terjadi penyimpangan, tetapi kalau di sininya kriterianya kelurusan, berarti harus kelurusan pada saat dengan sumbunya harus tepat di tengah, seperti itu. Terus kalau misalnya kerataan, ya kerataan sini. Kalau di sini rata, tapi kalau ada juga permukaannya bentuknya seperti ini, tidak rata. Memang tidak terlihat, tapi kalau diperbesar kelihatan sekali seperti ini. Jadi kerataan itu harus diletakkan pada dua bidang yang sejajar. Dua bidang yang sejajar itu bisa dilihat yang bawah dan yang atas, itu kerataan. Nah, kalau kebulatan, itu keliling piringnya itu harus diletakkan di dua lingkaran yang sebidang. Lagi-lagi. Contoh, misalnya kita yang dilihat bentuk, kalau kalian lihat di sini ada bentuk yang seperti bergelombang, itu adalah pembesaran kalau diameter secara keseluruhan. Nah, makanya harus dibuat diameter paling luarnya berapa, diameter paling kecilnya berapa. Nah, itu kebulatannya maksimum berapa jaraknya ini, gapnya. Itu kalau menggunakan ini yang bagian produksi jelas, oh mudah nih untuk mengukur kualitasnya, kontrol kualitasnya. Terus kesilindrisan ini adalah permukaan ditempatkan di dua silinder yang bersumbu beda radius. Contohnya seperti ini. Kesilindrisan lingkaran ini silindris yang satu dengan silindris yang dua itu tuh sebenarnya kesilindrisannya seberapa banyak sih kebulatannya. Ini adalah penyimpangannya, lihat. Jadi penyimpangan yang di sini dengan yang di sini jaraknya itu berapa. Terus yang berikutnya ini bentuk garis profile. Nah ini kalau kalian bentuk garis seperti ini, itu yang ditunjukkan misalnya bentuknya sudut ya, arc gitu, lingkaran. Nah lingkarannya itu maunya berapa derajat misalnya, atau enggak R-nya R berapa, R2. Nah R2 itu kalau di gambar CAD jelas gampang sekali, R2 itu pasti lurus. Tapi di benda kerja pada saat kita bikin chamfer R2 itu kadang-kala tidak lurus, atau ada bari atau di permukaannya kasar. Nah itu juga harus kita cek di bentuk garisnya, apakah rata atau tidak di sini. Jadi gapnya itu berapa yang bagian dalam dan bagian luar. Nah ini mirip dengan yang kerataan tadi, yang flatness. Nah untuk yang profile surface ini juga sama, tapi ia adalah membedakan dengan dua bidang atas bawah, tapi yang permukaan yang sama. Contoh ini adalah bentuknya yang tidak beraturan. Nah, itu harus disesuaikan dengan dua bidang yang sama, sehingga itu gapnya berapa nih perbedaannya, ya atas dan bawah. Nah, kalau kesejajaran jelas ya harus dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang ini dengan ini harus lurus, berarti pas pada saat pasang bedanya berapa? Tampak depan dan tampak samping misalnya. Ini bedanya berapa banyak misalnya. Jangan sampai di tampak depannya oke, diukur tampak samping kok beda gitu, ukurannya beda. Nah itu jangan sampai. Ini sama, oke. Nah ini kalau yang ini tegak lurus. Kalau misalnya bendanya bentuknya tegak lurus seperti ini, itu harus diukur dari sudut sumbu dengan sudut ini harus tegak lurus. Ini disimbolkan tegak lurus 0,1. 0,1 itu penyimpangannya. Karena Pak ini kan udah pasti lurus, kata siapa? Ini di permukaan sini itu nggak bakal lurus, baik itu bagian dasarnya, base-nya, ataupun bagian yang kotaknya itu permukaannya nggak lurus. Ini nggak lurus, di atas di setiap ini juga ini terjadi penyimpangan. Jadi jangan sampai nanti akhirnya jadi miring, terlihat lurus tapi ternyata diukur ketegak lurusannya dia jadi lebih miring. Nah kalau ke sudut sama dengan yang tadi. Jadi sebenarnya pada saat kita sudah menentukan sudutnya sekian, nah ini karena terjadi penyimpangan yang tidak merata,
yang tidak merata ini di sini ya, tidak merata, ada bentuknya bergerombang. Nah, itu kita harus sudut kiri minimum dan maksimumnya berapa sudutnya. Kemudian kalau yang posisi ini acuannya itu harus pada sumbu yang benar yang pertama misalnya. Terus yang kedua di sini arah vertikal dengan sumbu dengan posisi yang benar. Contohnya misalnya di sini ada posisi itu 0,08. 0,08 itu dia harus posisinya dari benar-benar di tengah misalnya, benar-benar di tengah posisinya. Jadi jangan sampai tidak pada sumbunya. Lihat kalau yang di sini dia sumbunya 0,08 itu adalah sumbu tepat di bagian tengahnya, panjangnya. Karena ini untuk permukaannya kan nggak rata ini, yang garis putus-putusnya ini nih, yang bergelombang. Ini juga sama bidang pada saat penggunaan pada bidang miring juga sama. Jadi toleransi posisi. Nah, kemudian ada concentricity atau coaxiality atau concentricity dan kesamaan sumbu. Nah, kesamaan sumbu ini bentuknya seperti ini, bisa dilihat bahwa di sini ada A dan B, datum A dan datum B, ini kesumbunya itu harus sama. Jadi jangan sampai diameternya, kalau misalnya pakai linear kan diameternya 5, ini diameter 5. Oh, ternyata pas dimasukkan poros, masuk di sini mentok di A. Nah, karena dia tidak dalam sumbu yang sama. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kesamaan sumbu, coaxiality, dia pada saat poros masuk sampai ujung dia tetap bisa tanpa masalah tetap masuk. Karena kesamaan sumbunya. Acuannya tadi sumbu, bukan diameter. Kalau diameter jelas aja, siapa tahu dia menyimpang, sumbunya itu bukan di tengah, jadi agak lebih banyak yang di atas misalnya. Contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi kesimetrikan atau simetris. Nah, simetrisnya di sini contoh, misalnya ini ada datum A dan datum B, dia itu harus simetris dengan yang di sini. Harus simetris dengan datum A dan datum B. Maksudnya posisinya dia itu harus di tengah. Di tengah, kalau dilipat itu ini dan ini sama. A dan B itu harus sama. Tetapi apabila terjadi penyimpangan, ininya tidak rata atau lingkarannya tidak rata, setidaknya tidak boleh melebihi 0,08. Baik itu minus ataupun plus. Itu saya rasa sama ini semua. Terus di sini run out atau penyimpangan putar. Run out putar ya. Nah, penyimpangan putar ini harga maksimum satu titik tetap pada saat dia satu kali putaran pada satu sumbu. Nah, ini misalnya untuk hal-hal yang komponen-komponen yang berputar ya. Jadi pada saat berputar kok pasti putar bentuknya kayak goyang-goyang gitu. Nah, itu kan berarti run out toleransinya jelek gitu. Jadi kalau pas diukur diameter, oh betul kok diameter gini. Tapi pas pada saat dicek run out malah buruk ya. Dimana di sini dijelaskan bahwa run out itu harus mengakomodir dari beberapa yang tadi sudah dijelaskan. Contoh adanya kebulatannya sudah betul, kelurusannya, kesilindrisannya, atau kesamaan sumbu, dan lain-lain. Nah, di sini dijelaskan, apabila terjadi kesalahan yang melampaui batas putar, akibatnya toleransi ini tidak menyatakan kelurusan. Bayangkan saja kalian beli poros untuk ban bagian depan kalian, tapi tidak lurus. Akhirnya nanti kalian geraknya itu jadi kayak naik turun. Sama kayak kalian beli velg motor juga sama. Kalau enggak toleransi keputarnya tadi baik, sesuai dengan standar, itu kalau diputar secara cepat itu terlihat stabil atau tidak. Oke, di sini lihat bahwa pada saat kebagusannya itu pada saat assembling ya. Pada saat assembling tetap harus dilakukan ketelitian dalam perakitan. Nah, lagi ini sama tadi sudah dijelaskan ya, pada saat dia berputar minus goyang-goyang itu sampai mana perbedaannya, minimum dan maksimumnya sejauh mana. Terus kesalahan pada putar itu yang satu itu misalnya apakah garis sumbunya tidak sama, makanya garis sumbu ini harus sesuai ya. Terus yang kedua adalah posisi ya itu harus sejajar dengan generatornya. Misalnya di sini ada
rantai, misalnya rantai, nah itu harus satu sumbu rantai atau gear depan dan gear belakang itu harus satu sumbu. Kalau sumbunya tidak kesejajaran, otomatis putarannya juga tidak sesuai. Akhirnya rantainya itu jadi tidak beraturan. Memang benar rantai itu ada toleransi untuk kelendutannya, tetapi putaran dari gearnya juga itu mempengaruhi untuk kelendutan itu. Maaf, ini apa tadi ya? Oh, ini angularity, kemiringan sudut. Ini sudah ya. Tadi saya pencet run out. Ini maksudnya. Ini juga sama, kesalahan putar pada arah aksial. Pada arah aksialnya itu maka harus diulang secara terus atau tegak lurus dengan satu sumbu itu supaya untuk menghindari kesalahan. Nah, ini tadi datum ya. Elemen dasarnya ada datum, ada contohnya datum, misalnya di sini ada A, AB, AB, AB. Nah, ini dilihat dari yang kotak ini. Ini tandanya simbol datum seperti ini. Simbol datum C, datum B, datum A. Nah, di sini ada yang beda adalah satu elemen dasar. Berarti hanya mengacu pada satu datum. Tapi kalau AB, dua elemen dasar itu harus mengacu pada A dan B. Ya, kalau ini A dan B. Tapi kalau yang ini prioritasnya A. Tapi kalau A susah atau sulit ditentukan datumnya, bisa menggunakan datum B prioritasnya. Nah, kalau yang ini A dan B sejajar, boleh yang menggunakan yang mana saja. Gitu. Kalau yang ini harus sama, A dan B harus digunakan bersama. Kalau yang ini prioritas A, yang ini sejajar atau boleh yang mana saja. Itu ya pembacaannya. Kadang-kadang kata bisa yang kayak gini, A, B atau C, itu prioritasnya A atau B atau C. Nah, bagaimana kita mendefinisikan datum? Datum itu adalah satu komponen yang... Pak, mohon maaf, nggak ada suaranya, Pak. Oh iya, cek, ada nggak, Pak Jrin? Di saya ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, Di ada. saya ada sih, Pak. Oke. Lanjut dulu ya. Kita lanjut nih, mungkin sampai jam 10-an ya. 10-an lah. Kita 1 jam saja. Pak, maaf, Pak. Boleh sambil makan, Pak? Ya, Sambil silakan. gitu, Pak, biar gak ngantuk, Pak. Ya, boleh. Saya kan nggak lihat, nggak apa-apa. Ambil aja. Siap, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya. Jangan asal dengarnya sambil makan popcorn ya. Jadi bukan nonton film nih. Oke, lanjut. Enggak, Pak. Mohon maaf. Untuk suaranya tidak terdengar, Pak. Di saya ada kok, Pak. Yuk, kayaknya Itu Ray aja, Ray. Coba Ray, ininya mungkin volumenya diperbesar atau pakai dipasang ke speaker aktif gitu. Jangan pakai earphone, coba. Ya, jangan pakai earphone. Ray. Oke, lanjut dulu ya. Datum. Oh ya, datum. Datum itu kalau kalian baca datum, maksudnya apa, Pak, kalau pakai datum seperti ini? Nah, cara bacanya datum itu adalah misalnya ini yang C ya. Pada saat dia nempel di C di bidang atas, nah anggapnya yang C ini, yang garis ini itu menempel di satu bidang di bagian atas rapat. Jadi kayak kalian punya balok ditempel ke atap. Nah itu baloknya ini di bagian atasnya ini adalah datum C. Berarti si atapnya itu kan menjadi datum ya Pak, jadi bidang datumnya kan. Nah itu datum C, maksudnya yang si atasnya itu nempel di AC di atapnya. C itu atap kan di bagian atas. Terus kalau misalnya di sini B, di garis B ini B yang kanan, berarti dia nempel ke dinding, rapat ke dinding. Itu yang di datum B. Itu yang dimaksud dengan datum A ataupun datum B. Atau ada juga datumnya itu di belakang yang A ini. Jadi nempel, misalnya lemari nempel ke belakang, ya itu anggap itu definisikan datum juga. Nah, misalnya di sini dijelaskan bahwa kotaknya itu mulai dari kiri, kanan, samping, itu penjelasan kotaknya. Terus apabila di sini bagian-bagian tertentu elemen dasarnya itu dipilih dari keseluruhan yang dimaksud. Nah, dalam datum tadi itu datum, sekarang datum target, di mana datum target itu bisa dilihat di sini, silahkan di mute.
pada saat datum targetnya di sini misalnya ada posisi A. Kalau yang tadi itu bidang bisa dibayangkan ya ada balok atau kotak nempel. Nah kalau yang di sini datum target itu dia itu ada datumnya itu datum di dalam satu benda kerjanya. Contoh misalnya di sini ada garis nih. Ini tidak ada sebenarnya, tapi ada garis di dalam benda kerja, di tengah-tengah benda kerja, tapi di sini disebut datum A1 misalnya. Nah itu maksudnya bisa disebut datum tapi datum target. Lalu contoh pemakaian. Nah, misalnya kita pakai proyeksi. Coba. Kalau ini proyeksi apa? Wah, ini pada ngantuk beneran nih. Ini gambar tekniknya nggak lulus apa nih? Eropa bukan Pak kayaknya. Kok nanya lagi? Eropa, Pak. Eropa, Pak. Kalau jawab jangan sambil nanya, nanti kayak ya iklan yang di jalan-jalan tuh. Jawab pakai pertanyaan. Jangan jawab ya jawab, jangan pakai nanya. Eropa bukan ya Pak? Nanya lagi. Gitu. Oke, kita lanjut. Pada saat gambar penjelasannya yang di linear harus jelas ya. Misalnya garis hayal tidak sama dengan garis nyata. Atau ada garis putus-putus itu memperlihatkan bentuknya. Nah, di sini ada contoh untuk elemen dasar, ada A1, A2, A3 untuk penentuan menjadi titik acuan. Di mana A-nya itu datum A, ini B itu datum B. Kemudian di sini bisa ditentukan B1, B2. Nah, ini A1 itu adalah bidang A, tapi di bidang ini itu menempel ada beberapa titik. Nah, A1, A2, A3 itu yang dimaksud dengan datum target. Kalau datum itu seluruhan, nah datum target itu yang di bidang ini nempel ini, ada 3. A1, A2, A3. Lalu dihimpitkan dasar C pada satu bidang acuan C1. Nah, ini contohnya bisa lihat ini. Ini untuk penjelasannya. Ketegak lurusannya dicek, posisinya nanti dicek. Nah, oh ya ini bagus nih. Saya baru lihat ada ini. Jadi penjelasannya gini. Jadi kalau datumnya di sini adalah datum A misalnya. Nah, ini nempel ke sini. Kalau yang ini misalnya datum B, dia nempel ke sana. Anggap di sana nempel dengan tembok. Tapi kalau nempel di datum A dan juga di datum B bersamaan, berarti dia nempel di bidang sini dan nempel di bidang sini. Berarti dia mojok sini. Harus nempel di dua-duanya. Itu. Oh, ini ya tadi penjelasannya. Datumnya ini yang tadi datum target yang B1, B2 karena dia nempel di B. Nah, yang ini ada di A, datum A kan ke atas ya, atau ke bawah. Misalnya di sini definisinya dia ke bawah yang ini, yang A ini A. Jadi bisa ke atas atau bisa ke bawah sama. Tergantung dari simbolnya. Kalau simbolnya disebutkan di bawah seperti ini. Yang kuning. Yang biru ini B. Kemudian yang hijau ini yang C. Jadi bisa dilihat ya. Ini tempel ke sini itu C, yang ke sini B, yang ke sini A. Jadi tergantung kalian mengimajinasi atau membayangkan datum, bidang datum atau datum targetnya itu apa. Ini datum target yang warna-warna yang kecil-kecil. Ini benda kerja berarti ya. Oke, bagus. Ada contoh-contohnya. Saya rasa jelas sekali ya. Nah, kemudian pada satu bidang ini digambar yang bidang ini nih, yang bidang yang benda kerja itu kalau digambar seperti ini. Kalau yang di sini lubang, yang oranye lubang seperti ini. Oke. Saya rasa sudah sampai sini aja. Waktunya sudah lewat 1 jam. Oke. Oke, sambil menunggu kalau ada pertanyaan, saya mau share presensi pulang. Silakan isi. Mudah-mudahan tadi sudah screenshot ya. Saya belum screenshot materinya, Pak. Kenapa belum screenshot? Harusnya kan udah tadi penjelasannya.
Berarti sampai 22:17 ya. Silakan. Kita ketemu lagi besok ya, Sabtu pagi berarti jam 9. Ada pertemuan ke-5. Jadi jangan bosan-bosan, kita ketemu terus nih. Pak, boleh lihat materi yang tadi nggak, Pak? Iya, ini anak-anaknya. Tadi kayaknya tidur dia. Pak, maaf, Di Pak. Google lah presensi masuk. Iya Pak, presensi masuk itu di Google. Oh iya, tinggal diganti. Gampang. Pulang. Oke, sudah. Jangan, kalau dijelaskan jangan ngantuk dong. Jangan tidur maksudnya. Pak, itu saya udah masuk gimana, Pak? Udah absen. Ya udah, kalau absen nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman rename dari sayanya aja. Oh, rename dong, Pak ya. Iya. Oke, sampai 22:17. Mungkin kemarin ada yang bertanya tentang ke saya, yang Japri. Yang tugas siapa namanya? Saya lupa. Ini. Mana ya? Nggak ada namanya ini. Yang Japri ke saya. Oh, Yofi Aziz. Yofi Aziz. Bentar. Saya stop share. Nah, oke. Kita lihat yang Yofi Aziz. Saya tampilkan di sini, nggak apa-apa ya, Yofi? Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Nah, ada gambar yang diberikan oleh Yofi Aziz. Kalau misalnya secara kemarin kita membahas tentang metrologi linier atau pendimensian linier, kira-kira yang perlu kita perbaiki apa saja? Contoh, kita bahas dari garis. Itu kemungkinan Pak, saya menggunakan arrow-nya Pak itu Pak. Harusnya saya menggunakan. Itu ada yang salah Pak gambar saya. Betul. Jadi dari pertama dari yang saya lihat pertama kasih garis ya. Garis itu kan garis nyata dengan garis imajiner itu kan nggak boleh sama. Nah di sini saya lihat sih kalau saya zoom itu sudah cukup baik. Cuman hati-hati dalam penggunaan arsir ya. Arsir di sini sebelah kiri, ada yang arsir di bawah. Nah itu tidak menunjukkan sesuatu. Tetapi kalau misalnya di benda kerja, arsir itu untuk menunjukkan yang ini itu berlubang, yang ini itu pejal misalnya. Itu kalau yang di sini kan tidak menunjukkan ya, ini maksudnya mungkin dinding ya, ini lantai, tapi maksudnya lantai di sini tidak representatif untuk menunjukkan apa, spesifikasi apa itu kan tidak ada ya, hanya menunjukkan secara keseluruhan. Terus dari satuan saja ya, dari satuan kalau misalnya kalian lihat di standar yang sudah saya jelaskan kemarin, itu penempatan itu memang sih lebih rapih miring ya, tapi keterbacaannya itu harus sesuai dengan pandangan muka. Kalau pandangan kita muka seperti ini ya bacanya harus gini, bacanya hoist tie beam, ini benar nih 400, tapi pada saat dia miring seperti ini miring, itu secara tidak langsung nyuruh yang baca itu untuk miring kepalanya gini. Itu tidak ada di situ. Terus kalau misalnya bacanya itu masih teman sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang bacanya itu manajer, Saco atau Buco, kan nggak lucu gitu. Saco harus bacanya miring ini apa gitu. Gitu. Terus yang berikutnya hati-hati dalam penggunaan toleransi. Ini saya nggak paham
plus minus di sini maksudnya apa? Sedangkan yang kita pelajari tadi di toleransi, plus minus itu penggunaannya misal 4.000 terus belakangnya di belakang di samping kanannya 4.000 lalu plus minus, plusnya atas, minusnya bawah. Jadi ada batas atas, batas bawah. Nah, di sini nggak menunjukkan plus minus itu apa kalau digambar. Tetapi kalau kalian mungkin dalam bentuk soal fisika, mungkin kalian bisa saja membuat seperti itu. Dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 20 km per jam. Itu ada plus minusnya, misalnya itu bisa seperti itu misalnya. Tapi kalau misalnya digambar itu nggak baik kalau digambar seperti itu. Terus tadi ya, jadi sudah dibahas yang arrow di gambar teknik juga kan dijelaskan bentuk arrow-nya itu harus sesuai dengan standar ISO yang betul seperti apa. Saya nggak paham sih, ada keterangan cap 20 ton. Maksudnya cap ini sebelah mana? Apakah yang sepanjang ini itu yang malah yang harusnya itu fungsi dari arsir? Fungsi dari arsir apakah ini itu maksudnya pejal atau berisi? Nah, yang di tengah-tengah ini kosong. Nah, kosong nggak apa-apa, kita nggak ada arsir. Tapi kalau yang ada yang berisi itu malah lebih baik kita arsir. Itu menunjukkan bahwa ini berisi loh, nggak bolong gitu. Bukan hanya cuman garis ini ada batang-batang ini aja. Tapi di sini ada pelat atau enggak lembaran beam yang dimana carriage-nya ini bisa terkontrol kiri kanan. Ini kalau nggak salah sama kayak kren ya, apa? Yofi, iya Pak, ya? itu project keren Pak. Project keren itu 20 ton itu kapasitasnya Pak. Oh ya, itu diperjelas harusnya. Berarti kapasitasnya itu bukan 20 ton itu bukan ininya ya, tapi kapasitas untuk ngangkut dari kerennya itu ya, malah harus lebih baiknya masuk ke si kerennya itu ada legenda atau legend di sininya. Legend diperbesar atau enggak ada spesifikasi. Oh, dia kapasitasnya apa, spesifikasi detailingnya apa, itu malah lebih bagus. Karena kan kamu di sini disebutkan tadi ini project keren, tapi kerennya itu nggak diekspos gitu. Harusnya kan kalau namanya project keren, ya kerennya yang diekspos, bahwa dia itu spesifikasinya apa. Tadi ada kapasitasnya lihat dari mana, terus ada bahannya apa saja, ada legendanya. Malah yang diekspos malah lebih ke bangunan secara keseluruhan, dan ada pondasi dan lain-lain. Itu kan orang lain itu nggak bakal berpikir oh nanti akan pasang fondasi sekian, nggak bakal mikir ke situ, karena mereka pikir dengan dipasang 20 ton itu sudah termasuk, ini tuh sudah termasuk gitu, sudah termasuk ke bagian itunya. Nah itu ya yang saya maksud. Jadi jangan sampai gambarnya terlihat bagus tetapi secara standar itu malah nanti dibaca sama yang engineer malah diketawain gitu. Ini gambar ketahuan gitu. Oh, ini kayaknya gambar mahasiswa nih gitu. Jadi bukan profesional. Jadi kalau misalnya skala profesional harusnya dicek standar ISO. Yang paling mudah tuh gini. Oh, saya mau buat saya mau buat tadi ya raw itu yang benar gambar bentuknya gimana? Buka yang ISO atau search di ISO-nya itu di dokumen ISO ASM, masuk raw yang diharuskan yang seperti ini. Oke, misalnya yang notasi angka bagusnya orientasinya kemana, cari. Jadi setiap itu tuh dicek satu-satu. Walaupun misalnya udah gambaran kasarnya seperti ini, kamu buat ulang, kamu cek ulang, analisis ulang. Oh, saya mau ngecek dulu garisnya bener nggak standarnya, apakah harus lebih tebal, apakah diatur nggak. Dulu kan pada ada yang nanya garis hayal itu harus ukuran berapa, kalau garis ini harus ukuran berapa. Nah, ternyata di ISO nggak ada, hanya ini lebih tebal, ini lebih tipis. Ya udah, kita sesuaikan semuanya. Ini tinggal diedit gitu. Sama sih semuanya juga kalau desain digambar dulu semua baru diedit kan, sama sih seperti itu. Baik Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, cuman hati-hati aja nih, kayak ya raw ini terutama sangat besar sekali gitu ini gambarnya. Itu, Pak. Ya saya salah. Nah, ini besar sekali. Nah,
Yang paling penting dalam gambar teknik adalah konsistensi. Konsistensi angka, konsistensi huruf. Bisa dilihat hurufnya ada yang besar, ada yang kecil. Padahal sama-sama berdekatan. Ini juga nggak bagus. Ini sangat besar sekali malah. Ini maksudnya kurang bagus ya untuk disajikan maksudnya. Apalagi mungkin kalian bisa lihat di keterangannya, di layoutnya ini ya rata-rata memang bentuknya seperti ini rata-rata, tapi kalau bisa coba dicek lagi ya, di standar ISO itu ada untuk pelaporan yang seperti ini, itu harus dilihatnya seperti apa bentuknya seperti apa posisinya, apakah harus sebesar apa dan lain-lain, apakah memang boleh menggunakan gambar, alamat dan lain-lain, itu juga perlu diperhatikan. Ya mungkin. Tapi Pak, mohon maaf, saya tuh untuk etiket itu saya kalau misalkan menggunakan material biasanya ada keterangan material Pak, itu ya material sama kuantitas itu saya pisah Pak, itu Pak. Jadi tidak semuanya dengan etiketnya. Betul. Dikarenakan tidak nyukup gitu Pak untuk. Iya. Ininya. Betul. Tergantung dari objek yang digambar. Jadi kalau misalnya gambar untuk komponennya banyak, nah biasanya satuan materialnya itu tidak ada. Tetapi kalau misalnya gambar komponennya multiple-nya beberapa, ini kita bisa masukkan itu untuk lebih jelas, itu bisa. Jadi sebenarnya di ISO itu ada macam-macam untuk penggunaan keterangan gambar atau keterangan di etiketnya ini. Mungkin itu. Terus saya kurang paham sih dengan yang ada di sini. Di sini ada third angle projection. Nah, ini yang kamu mau tunjukkan apa gitu? Apakah ini hanya template saja? Ternyata kalau yang di sini ini nggak ada proyeksi di sini. Ya, itu hanya template saja Pak. Jadi betul ya, ini memang hasil template. Jadi dari skala dan lain-lain itu juga belum disesuaikan. Jadi sebetulnya menurut saran saya, kalau sebelum ke buyer, ke user, apalagi PJB ya, pembangkit Jawa Bali ya ini ya. Nah ini pembangkit Jawa Bali Pak, PLTU. Nah, saya rasa mereka kan BUMN, nah biasanya banyak orang pinter, nah jadi kalau bisa dibagusin dulu sebelum dikirim gitu. Apalagi kalau kalian ngerjakan tugas elemen mesin atau tugas-tugas gambar, kalau yang dicek yang sering lihat di gambar-gambar industri, nah contohnya kayak Pak Marno, itu kalau misalnya ngelihat gambar kalian kayak gini, wah itu udah pasti kena semprot, itu gambar kok kayak gini-gini ya, itu jelas karena memang sering terlihat. Jadi apalagi misalnya punya pengalaman di industri ya, jadi kalau hal-hal seperti ini kalau ada janggal sedikit aneh nih gitu. Mungkin itu harus saya bahas, atau dari yang audiens silahkan, ada yang mau menambahkan atau komentar, silakan. Oh, udah 22:21 ya, udah lewat. Saya tutup dulu responnya. Oke, terima kasih. Saya stop. Tidak ada yang mau ditambahkan, silakan. Kalau tidak ada, saya akan tutup, tapi mohon dinyalakan. Nurul Arifin apa nih? Mau bertanya ya, Nurul Arifin? Ya, izin Pak, saya mau nanya. Ya. Loh, mana nggak ada saya mau suaranya? nanya. Oh ya. Kan kalau misalkan vernier caliper itu udah melenceng ukurannya, itu cara memperbaikinya gimana ya Pak? Ya dikalibrasi. Kan persyaratannya tadi semua alat ukur yang sudah melenceng, misalnya contoh kamu punya vernier caliper, kamu ukurannya 1 mili, ternyata pas digunakan yang punyanya COV itu ukurannya 1,2, itu kan sudah melenceng ya.
Nah, kaliper kamu itu harus dikalibrasi. Kalibrasinya tadi ada 2, dikalibrasi di laboratorium kalibrasi atau dikalibrasi oleh departemen atau badan kalibrasi. Yang paling gampang ya beli lagi, tapi setelah beli jangan sampai disimpan sembarangan. Jadi harus disimpan dengan sesuai dengan penyimpanannya. Misalnya apakah temperaturnya tadi berapa, kelembaban ruangannya berapa, dan lain-lain. Jadi jangan sampai sudah dikalibrasi atau sudah beli baru, tetapi yang kalian lakukan treatmentnya sama aja, jadi akhirnya tetap menyimpang terus. Jadi tidak ada pilihan ya. Kalau misalnya saya punya kaliper di rumah nggak menyimpang, menyimpang Pak, gimana? Apakah bisa dioprek atau di setting, bautnya dikendorin? Nggak bisa. Ya namanya alat ukur ya harus dikalibrasi. Ya sudah, saya rasa sudah. Silakan dinyalakan kameranya. Kita akan foto. Ayo, sebentar, saya buka dulu save-nya. Masih ada yang belum nih. Jafran. Oh, saya tadi panggil Pak Marno lagi. Ada Jafran ini. Mohon maaf ya nih. Tapi benar, maksudnya bukan menjelek-jelekan kan, tadi Pak Marno emang teliti kalau digambar teknik. Itu Andreansen lagi video call sama siapa? Belum selesai, ntar dulu. Jangan dulu ini. Jafran nggak dinyalakan lampu ininya? Ya udahlah, terserah lah. Oke, kita foto ya, ada 5. Oke, saya cek 1, 2, 3. Oke. Lembar kedua 1, 2, 3. Lembar ketiga 1, 2, 3. Lembar keempat 1, 2, 3. Lembar kelima siap 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Kita ketemu lagi pagi ya, berarti pagi jam 9. Pagi jam 9. Mudah-mudahan tidak bosan. Nanti jam 9 atau jam 9 kita langsung 2 pertemuan sampai jam 12 bisa sampai mabuk, sampai muntah-muntah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu jam 9 pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.